Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza dengan sekolah penempatan di SDN 120/3 Kementerian Darat dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, pada hari ke-12 yaitunya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 untuk sesi pertama pada materi pertama yaitunya mengenai profil pelajar Pancasila oleh Ibu IJ Khadijah, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Nah, profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengakhiri kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitunya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk pengembangan dalam rangka mengembangkan bahan ajar dan proses pembelajaran, seluruh materi yang dipilih maupun alur aktivitas pembelajaran yang harus pada tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, unsur yang harus menjadi perhatian yaitunya untuk materi atau isi seiring dengan adanya tujuan yang ada dalam capaian pembelajaran, mencakup bagian utama yang perlu dicapai, konsep yang dipaparkan tepat, benar, koheren, dan disertai contoh-contoh ilustrasi yang cukup relevan dengan pengalaman siswa. Seimbang antara keluasan dan kedalaman cakupan materi, tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, hindari over generalization, stereotype. Nah, untuk proses pembelajaran, mempelajari literasi dan numerasi, mendorong pembelajaran seumur hidup, dan disediakan kesempatan untuk refleksi. Nah, untuk bahasa, kontrol pemakaian bahasa, sampaikan informasi secara koheren untuk membantu siswa memproses isi teks. Gunakan bahasa akrab dan menarik untuk memotivasi pembelajaran dan pemahaman. Pada sesi pertama, untuk materi kedua mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh Ibu Ilona Kristina. Nah, di mana di sini visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Orang yang memiliki kompetensi menunjukkan, melakukan aksi, perilaku, keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan. Proses kunci Project Based Learning. Nah, di mana yang pertama tentunya mendefinisikan masalah, menghasilkan ide, pembuatan prototipe, dan kemudian melakukan pengujian. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersifat lintas disiplin, model pembelajaran yang melibatkan murid, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan mencapai capaian pembelajaran saja. Nah, dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Total alokasi waktu proyek di jenjang dasar, menengah, maupun Diksus dan kejuruan adalah 20-30% dari total keseluruhan jam pembelajaran dalam 1 tahun. Tema-tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah. Sekolah berwenang untuk mencari alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Pemerintah juga menyediakan beragam contoh modul proyek. Pada sesi kedua, materi pertama mengenai pencegahan 3 dosa besar pendidikan, dalam hal ini yaitunya intoleransi oleh Qosasih Ali Abu Bakar. Intoleransi terjadi dalam bentuk berupa pembenaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Dampaknya, pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan HAM, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Kunci sukses abad 21 berupa kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi,
Dan tidak hanya mencegah kekerasan, rasa cinta terhadap keragaman mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, di sini untuk aspek pencegahan menjadi upaya terbesar dalam mewujudkan satuan pendidikan merdeka dari intoleransi. Sebelum terjadi kekerasan, kita perlu melakukan pencegahan dan menumbuhkan rasa cinta akan keragaman. Jika terjadi kekerasan, lakukan penanganan dan pelaporan. Tidak mampu mencintai keragaman akan membawa kerugian. Nah, untuk kerugian bagi diri sendiri, yaitunya kesulitan beradaptasi terhadap perubahan, kesulitan dalam berkolaborasi, tidak mampu bersaing di kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk kerugian untuk lingkungan, merasa paling benar, tumbuh prasangka dan stereotip, memicu perundungan dan kekerasan. Empati merupakan kunci untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa cinta terhadap keragaman. Nah, kepala sekolah perlu mendorong terbangunnya budaya bersama cinta keragaman di satuan pendidikan melalui berbagai inisiatif. Yang pertama, bisa dengan mendorong pelaksanaan kegiatan inklusif, mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik dan siswa, membuat regulasi dan menyampaikan pesan cinta keragaman di sekolah. Demikianlah untuk materi pada hari ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.